pujian ini berkali-kali Tuhan menolong kami. Tapi berkali-kali itu juga seringkali kami tidak bersyukur kepada-Mu. Hari ini kami mau bertobat bersama-sama. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat bagi setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus ada di dalam jalur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu yang adalah kebenaran, yang selalu membuat kami menang, bahkan lebih daripada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, sebelum duduk, bilang Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Buat kamu dan buat saya. Buat kamu. Haleluya. Coba kasih senyum ke kanan kiri yang paling manis. Coba. Ayo. Senyumnya mana? Manusia itu membingungkan, betul? Dikasih panas, dikasih hujan, panas. Biasa manusia suka apa? Oh, haleluya. Saya mulai tanya, Mali, bahasa Sentaninya jangan mengeluh itu apa? Saya tanya lagi, Kakak Sondan, bahasa Bataknya jangan mengeluh itu apa? Sekarang dimulai dari orang Jawa. Buat Gigai, bahasanya jangan mengeluh itu apa? Ayo, aja. Oh, nanti saya cari dari orang Jawa. Ojo sanggak. Iya, orang Sentani bilang. Oh, entah. Pak Dokter bilang bahasa Sentani. Iya. Orang Medan bilang. Oh, mewakili orang Ambon. Oh, bahasa Indonesia. Enggak ada. Enggak ada. Oh, ya. Nanti kita cek. Sekarang orang mewakili orang Wamena. Ada yang Wamena? Oh, ada. Ini Ibu Sofia ini jago bahasa Wamena. Apa Ibu sayangku? Oh, iya. Orang Makassar bilang, oh, jangan moro-moro. Ya betul ya. Jangan moro-moro. Ada lagi bahasa yang lain? Bahasa Sui apa? Depapre. Ya? Ini bercanda toh? Bahasa Sunda. Ayo, Pak Didik. Pak Didik bilang apa? Oh, sama. Ya. Iya. Manusia itu memang suka natur kita itu memang suka betul tidak? Ya? Sangat luar biasa. Saya nggak janjian juga sama anak saya ya. Di sini saya catat begini. Adalah hal yang sangat tidak masuk akal kalau orang Israel tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang suka ngomong di Alkitab itu sombong. Bangsa Israel, betul ya? Adalah, saya catat di sini begini, adalah tidak mungkin sebetulnya kalau Israel itu sampai nggak masuk ke tanah perjanjian, betul? Sebab Tuhan kasih tiang apa? Tiang api pada waktu malam, pada waktu siang supaya tidak kepanasan dikasih tiang. Loh, berarti kan Tuhan menyertai toh? Tuhan sama-sama kan tidak? Ya sepakat dulu di sini. Tuhan sama-sama. Makanya saya catat, nggak mungkin sebetulnya bangsa Israel itu sampai nggak masuk Kanaan. Sebab Tuhan sama-sama dikasih mana dari surga, betul? Kemudian dikasih burung puyuh setiap hari. Kemudian Tuhan bilang apa? Sepatu yang kamu pakai nggak akan rusak. Loh, aneh toh? Kevin itu sepatunya bolak-balik dulu. Gak tahu kakinya terbuat dari apa. Tapi bangsa Israel berjalan di padang gurun gak pernah rusak sepatunya. Sebab apa? Ada yang bisa jawab? Ada penyertaan. Wow.
dalam hidupmu? Aku aman kalau dalam penyertaan Tuhan. Aku aman. Amin. Sepakat ya? Saya bilang berkali-kali kita punya pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Pujian dari awal sudah menyatakan Tuhan itu hebat. Bahkan di dalam Ulangan, ayo kita baca ya, kita mulai baca. Jadi judulnya tadi dalam versi bahasa masing-masing ya. Ayo Ulangan 20. Ayat yang pertama. Ulangan 20 ayat yang pertama. Sudah dapat Bapak Ibu? Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ini janji Tuhan adalah janji kepada bangsa Israel, adalah orang-orang yang pertama kali menerima janji itu. Bapak Ibu yang pernah beli mobil baru dari dealer, kita kalau beli mobil baru itu berarti kita adalah orang tangan pertama. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang pertama yang dengar langsung daripada Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Kalau kita adalah orang-orang di tangan berapa ya? Kita adalah orang-orang yang Israel turunan toh, yang gak langsung waktu itu dengar. Tapi orang-orang Israel pada waktu itu langsung dengar daripada Tuhan. Tuhan ngomong sama Musa, ngomong sana sama bangsa itu, bangsa yang kepala batu itu. Aku akan menyertai, gak usah takut. Tapi mengapa sampai Israel itu gagal masuk tanah Kanaan? Pertanyaannya, mengapa Israel sampai gagal? Pertanyaan juga buat engkau dan saya. Mengapa seringkali kita gagal? Bukan masuk ke tanah Kanaan, tetapi mengalami kerajaan surga di muka bumi ini. Dan firman Tuhan, doa Bapa kami bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau apa yang terjadi di surga itu terjadi atas hidupmu dan hidup saya. Bukan nanti setelah kita meninggal baru kita menikmati itu, tidak. Tuhan mau ketika kita masih ada di bumi ini, kita menikmati kerajaan surga itu di dalam hidupmu dan hidupmu. Pak Neles saja yang amin. Pak Neles saja yang amin. Yang lain nggak amin. Haleluya. Yuk kita belajar ya. Kita belajar. Ini janji langsung Tuhan kasih. Satu kali ada yang bilang begini, waktu saya berdiri di lembar begini, saya WL, kalau di nomor doa itu tiba-tiba WA, terus satu dia khotbah share ya, waktu di doa puasa dia sampaikan begini. Saya sampai bilang, aduh, dan sampai saya dipuji-puji kan, tidak, ini ya. Kalau dulu kita cari pujian, tapi sekarang itu kita sudah tahu pujian itu bisa membawa kepada kehancuran. Dia bilang begini, Samuel sama siapa ini? Satunya Esther ya. Waktu Mama David itu berdiri, Mama David itu penuh dengan kemuliaan. Penuh ini terang pakai baju putih, bilang begitu. Itu penglihatan. Ada yang lihat semua? Gak ada. Saya pun tidak tahu. Satu kali, kemarin FA Ibu Siska sampaikan begini. Saya bilang sama Pak Pendeta Kristo, di wajahnya betul ya, Ibu Siska ya, katanya terang bercahaya, penuh kemuliaan. Apakah selain Ibu Siska ada yang melihat? Tidak ada, hanya Ibu Siska yang melihat. Tetapi janji ini disampaikan Tuhan, semuanya sudah melihat, menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bangsa Israel mengalami itu tuntunan Tuhan, makanya Tuhan bilang gak usah takut. Pasukan berkuda mau apa lo, kamu tuh saya tuntun kok keluar
sendiri Tuhan sampaikan sendiri, bukan melalui perantara siapapun. Oh lihat sana, tidak. Ketika orang sampaikan sesuatu, mungkin yang lihat orang itu, tapi yang lain nggak tahu. Tapi ini semua mata melihat betapa Tuhan itu hebat. Dan kita akan belajar apa penyebab daripada bangsa Israel tidak bisa masuk ke Kanaan. Ya. Oke. Yang pertama, belum ya, kita baca dulu di dalam Bilangan pasal 14. Kita baca dulu ya. Bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diambil, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin. Ya, sekarang saya baca dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ya. Kalau tadi TB itu apa? Bersungut ya. Sekarang BNIK, siapa yang punya bisa dibaca. Sampai kapan orang-orang jahat itu mengomel terhadap aku? Semua keluhan mereka sudah kudengar. Kamu harus menjawab mereka begini. Ini Tuhan ngomong sama Musa. Tuhan berkata, aku bersumpah demi aku. Tuhan bersumpah demi dirinya yang hidup, bahwa kamu akan kuperlakukan seperti yang kamu katakan di hadapanku. Aku Tuhan sudah berbicara. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri yang hidup. Kamu mengomel terhadap aku, sebab itu kamu akan mati dan mayat-mayatmu berserakan di padang gurun ini. Selain Kaleb dan Yosua, tak seorang pun di antara kamu yang berumur 20 tahun ke atas akan memasuki negeri yang kujanjikan. Jadi penyebab utama kegagalan bangsa Israel masuk tanah Kanaan adalah yuk sama-sama yuk, jangan ragu-ragu. Ya, bersungut-sungut, ngomel, ngeluh. Oh bahasanya tadi udah jelas toh. Saya baca dari BNIK, menggerutu. Itu kalau dari FAYH, firman Allah yang hidup. Suka komplain sama Tuhan. Kalau dari King James itu sama, menggerutu, kumur-kumur, orang yang suka pokoknya begitu sudah. Kalau diomongi nggak hatinya nggak mau. Ada yang punya anak begitu? Ada yang punya anak dinasehati, terus tiba-tiba di belakang itu yang anak-anak ini ya. Saya lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkataan jadi mengeluh, ngomel, sungut-sungut itu adalah perkataan yang berkaitan dengan perasaan. Perasaan, semua punya perasaan? Ada yang gak punya perasaan? Bahaya, ada yang sudah mati rasa. Jangan ya, jangan. Kalau mati rasa bahaya ya. Itu perasaan yang susah. Ada yang susah hari ini? Tidak ada. Pak Nera saja bilang tidak ada ya. Semua bersuka cita jemaat GC atau? Iya. Jadi perkataan yang berkaitan dengan perasaan susah itu ngomel. Jadi orang yang suka ngomel adalah orang yang oh susah, Oma mantap. Oma mendengarkan dari tadi. Jadi orang yang suka ngomel itu orang yang susah.
Ini KBB juga dibuka sendiri ya. Karena mengalami sesuatu yang berat. Biasanya orang yang begitu ngomel sana sini itu mengalami sesuatu yang dia gak bisa kendalikan, gak bisa pikul ya. Kepada siapa bangsa Israel itu bersungut-sungut? Mari kita belajar ya. Catat saja ayatnya supaya kita belajar ya. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kepada siapa bangsa Israel mengeluh? Kepada Musa. Bukti kedua, Keluaran 16 ayat 2. Saya bilang catat ya. Nanti dibaca ulang di rumah. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada siapa? Musa dan Harun. Tadi kepada Musa. Sekarang Musa dan Harun. Tambah lagi. Ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada siapa? Musa, dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ngomel ya. Lagi, pembuktian lagi. Kepada siapa bangsa Israel bersungut-sungut atau mengeluh? Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 2 di situ, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Kemudian kata sambungnya, dan segenap, berarti semuanya bangsa itu, segenap satu bangsa itu mengeluh. Jadi bahaya mengeluh. Satu orang mengeluh itu menular kepada yang lain. Coba kita punya istri yang suka ngeluh, punya suami yang suka ngeluh, pasti rumah tangga itu jadi keluarga yang suka mengeluh. Tapi ketika istri itu kuat, suami ngomong, istri langsung padam diri. Eklesiologinya di dalam jemaat ini berbahaya. Satu orang suka mengeluh, satu orang suka komplain, satu orang suka menggerutu, itu akan mempengaruhi semuanya, dan itu bahaya. Amin. Ini firman Tuhan ya. Waktu itu mungkin orang Israel satu-satu mengeluh. Coba lihat itu Musa, enak dia begitu. Coba lihat itu, kita ini mau dibawa mati kemana ini? Kita kalau sama-sama mati ke sana sudah di Mesir waktu itu. Kemudian akhirnya firman Tuhan katakan segenap bangsa Israel semuanya mengeluh. Kepada siapa bangsa Israel mengeluh? Ya, ini saya catat di FAYH ya. Bilangan 11 ayat 1. Orang-orang mulai menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka, dan Tuhan mendengar murka. Dan Tuhan mendengar murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka karena gerutu mereka itu. Lalu berkobarlah api Tuhan dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung perkemahan itu. Sadar gak sadar Bapak Ibu, ketika engkau mengeluh tentang keadaan, mungkin saudara cerita kepada satu atau dua orang, itu sama dengan kita mengeluh tentang siapa? Tuhan. Betul? Ketika engkau mengeluh tentang hidupmu, tentang apapun itu, punya anak kok begini, coba saya punya anak yang lebih baik, coba saya punya anak yang bisa menghasilkan sesuatu, coba saya punya anak gak pelit seperti itu, coba saya punya suami itu yang sayang sama saya, coba saya punya istri itu yang gak suka belanja, yang gak suka lihat tetangga, kalau tetangga beli itu dia ikut beli itu mengeluh.
Ketika kita mengeluh tentang keadaan kita, itu kita mengeluh tentang Tuhan. Bersungutan kepada manusia. Tadi bangsa Israel kan belum sungut kepada Tuhan, toh? Dia bersungut kepada Musa, kepada Harun. Saling bersungut kepada teman-temannya, semua itu saling ngomel. Tetapi persungutan kepada manusia itu persungutan juga kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika engkau bersungut-sungut, mungkin pelayan-pelayan, mungkin saya yang bersungut-sungut. Saya sedang tidak bersungut-sungut kepada siapapun. Saya bersungut-sungut sama Tuhan yang kasih pekerjaan itu. Amin. Jadi mari hari-hari ini, bahaya persungutan itu harus lepas dari hidup kita. Bahaya mengeluh itu harus lepas dari hidup kita. Jangan kita anggap itu biasa. Sebab bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb, hanya karena satu perkara, yaitu sungut-sungut itu sumbernya. Mungkin saudara berkata, firman Tuhan apa ya ini? Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut atau mengeluh? Ada sebuah penelitian, saya kuliah psikologi ya, di kami punya kampus ada psikologi kesehatan. Waktu itu saya screenshot dosen punya ini ya. Di situ dikatakan begini, penelitian di Universitas Stanford menemukan bahwa mengeluh itu mengurangi hipokampus kita. Bapak Ibu tahu hipokampus? Kalau di otak, di sel otak itu ada satu benda kecil bentuknya seperti kuda laut. Pernah lihat ya, nanti di rumah dilihat ya. Itu adalah sel-sel yang fungsinya itu membuat kita nggak pikun, membuat kita nggak kehilangan arah. Dia membangkitkan kita, ya saya catat dan tidak salah ya, saya baca lagi. Itu bertanggung jawab untuk memori kita, membantu kita memecahkan masalah, mengatasi kita, ya kalau kita tiba-tiba hilang arah, kemudian kita ingat, itu fungsinya daripada hipokampus namanya, hipokampus ya. Studi juga di psikiater di Amerika juga menyatakan begitu. Rata-rata orang optimis itu cenderung hidup lebih lama daripada orang pesimis. Amin. Ada yang optimis di sini? Haleluya. Ada yang suka optimis? Harus lah. Ya, kita harus optimis lah. Sebab kita jalan sama Tuhan yang hebat, betul? Amin. Jangan salah amin ya. Bahaya. Ya, oke? Ya. Jadi orang yang optimis itu cenderung hidup lebih lama daripada orang yang pesimis. Orang yang yakin akan hidupnya, dia hidupnya akan lebih lama daripada orang yang suka, aduh yoga, aku bisa kah? Gagal kan tidak? Itu hidupnya lebih cepat. Coba bilang kanan kiri. Kalau pesimis, cepat mati. Ada yang mau cepat game over? Gak ada yang mau cepat game over toh? Semuanya mau panjang umur, mau lihat cucunya. Betul? Satu kali saya punya teman bilang begini, Mama tidak pernah takut begitu. Takut apa ya? Maksudnya Karin masih kecil, baru tidak ingin nunggu Karin sampai dia menikah. Loh iya, ya pengen sampai dia punya anak dan saya jadi nenek-nenek. Ya pengen, betul ya? Iya itu betul, dia punya anak lebih kecil daripada Karin, tapi usianya lebih tua daripada saya. Sudah, nggak usah pesimis, kita maju saja. Orang kadang takut dong, takut. Ya, jadi mari. Suka ngomel, suka mengeluh, itu bikin kita punya memori cepat pikun. Jadi kalau saudara pikun seperti saya hari-hari ini, kalau manggil tuh anak cuma
3 ekor. Manggil Kevin, maunya manggil Kevin, tetapi yang dipanggil Karin, Debbie semua dipanggil. Baru kalau mereka dia muncul, kenapa? Mama panggil Ija. Loh, tadi mama sebut, mama panggil kita Ija. Jadi mau panggil 1 orang, panggilnya 3 orang. Ada yang begitu? Maka cuma saya saja. Mungkin juga bilang iya. Iya toh, kita mau kemana? Kacamata di mana ya kacamata ya? Kacamata dicari nggak ada. Padahal dia ada di atas dan di kepalanya. Ada yang begitu? Banyak, betul. Itu biasanya faktor karena suka mengeluh. Ini pembuktian ya. Ini ada observasinya, ya. Terus dari semua penyebab 23% lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal. Orang yang optimis itu tak suka ngeluh, menatap masa depan, kemungkinan meninggal itu lama, lebih lambat. Terus sakit jantung juga tidak. Haleluya. Dicek ya, yang suka mengeluh. Ya, saya tidak ngajari, saya juga belajar, tapi saya kena duluan ini. Saya kena duluan ya. Mungkin hari-hari ini saudara, diri bagaimana? Sedikit saja. Saya itu hari Jumat ya, Sabtunya saya harus antar Karin sampai jam 3 pagi. Saya panas. Haleluya. Ketika saya tunduk begini, saya salah di bagian pinggang sini. Oh Tuhan, semua tidur saya sendiri. Tapi saya perkatakan yang sebaliknya. Ini kalau Bapak Ibu tahu ini tambalan semua koyok cabai ya. Kalau tidak, saya mungkin berdiri di sini tuh Bapak Ibu tahu ya. Harusnya tidak saya buka. Seperti itu. Jadi mari kita belajar untuk tidak suka mengeluh. Yang saya suka perkataan begini, itu statement terakhir. Bergaul dengan orang-orang yang sering mengeluh bisa sama merusaknya dengan mengeluh sendiri. Jadi saudara bergaul saja. Ini contoh nih, Pak Neres sama Pak Ian duduk sama-sama, bergaul terus. Pak Ian suka ngeluh, Pak Neres enggak. Pak Neres bisa tertular. Langsung aja puji Tuhan. Haleluya. Dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Apalagi kita sendiri yang suka mengeluh. Ngeluh itu enggak ini loh. Orang jarang ada yang tahu kok. Kadang-kadang di belakang kita ngomel sendiri. Di depan, haleluya. Bagaimana dia? Di belakang, iya kok tidak tahu jadi. Hati-hati, ya, oke? Ya. Ayo kita belajar. Yang pertama, poin pertama. Jangan bersungut-sungut atau mengeluh. Mengapa? Yang pertama, karena mengeluh itu bisa melumpuhkan kekuatanmu dan kekuatanmu. Amin. Orang yang suka mengeluh itu bisa melumpuhkan kekuatan kita. Mazmur 6 ayat 7. Tolong Ibu Omi baca. Nanti Pak Neles Mazmur 32 ayat 3. Hari ini saya main ayat banyak ya. Mazmur 6 ayat 7. Yuk. Lanjut Pak Neles, 32 ayat 3. Mazmur 32 ayat 3, selama aku berdiam diri, Tuhan-Tuhanku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Amin. Amin. Ini ayat Bapak Ibu bisa baca ya. Lesu karena mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu kekuatannya jadi kecil. Amin. Jadi ketika engkau mengeluh, itu beda nanti tentang iman dan lain sebagainya. Engkau sedang memperkecil kekuatan
kekuatan melumpuhkan sendiri kekuatanmu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ngomel 1 jam bisa membuat hipokampus saudara mengecil, mengkerut, dan membuat engkau tidak sehat. Apalagi firman Tuhan bilang ini, sepanjang hari engkau mengeluh, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahkan sampai saudara tidur di atas tempat tidur, tetap engkau mengeluh. Tidak mengerti, mungkin kita suka ngomel begitu, nggak mengerti ya dengan orang itu. Kenapa dia bikin begitu? Mengapa dia begini dan begitu? Kan macam tidak ada hal penting yang kita harus pikir selain kita membicarakan hal yang tidak penting. Mari kita belajar. Amin. Firman Tuhan ini bukan buat saya saja. Nomor 1 buat saya yang ngomong, tapi untuk kita semua hari ini. Ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Hal yang kedua, mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Yang kedua, bentuk ketidakpercayaan atau pemberontakan kepada Tuhan. Tolong buka Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Ya. Ada yang sudah menemukan? Bilangan pasal 14 ayat 27-28. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. itu sampai 28. 28. Puji Tuhan, terima kasih ya. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu, jangan dipikir Tuhan tidak dengar. Semua yang kita ngomong itu akan kembali kepada kita. Betul? Setuju sampai di sini? Bapak Ibu ngomong apa? Engkau suka mengucap syukur, itu akan kembali kepadamu. Hal berkat itu, kekuatan itu akan kembali kepadamu. Sekarang saya orang yang paling belajar untuk cepat menarik perkataan yang negatif. Saya belajar. Seperti saya katakan itu, Tuhan kalau begini terus bagaimana? Tidak, saya belajar mengubahkan itu. 1 kali lagi Tuhan, saya capek begini, saya mau rumah baru. Itu iman saya. Amin. Dukung saja yang beriman. Yang lain bisa dukung. Yang lain dukung saya. Amin. Bagaimana saya bisa tidur tenang? Rumah ini mengganggu sekali sama saya. Panas picat, tiba-tiba dia bocor hancur sampai air itu sampai tong yang segini apa ini, tempat sampah yang begitu. Kalau bukan kekuatan Tuhan, saya mungkin sudah gempor ya. Karena pasti semua pasti tidak ada. Dan ketika anak-anak ada, mereka pun membantu itu tidak seperti saya. Saya tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa tidur, saya akan berusaha untuk melek, putar lagu rohani, puji, menyembah. Tapi saya belajar untuk tidak mengeluh dalam hal itu. Kalau saya bilang begini, Tuhan, bagaimana nih mama punya badan ini rasa sakit semua? Oh tidak, saya jawab sendiri. Saya kuat, saya diberkati, saya sehat, saya umur panjang. Saya berkatakan begitu. Sebab saya tahu apa yang saya keluarkan itu Tuhan dengar. Ini yang diomong firman Tuhan. Amin. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang tadi Bu Gembala baca. Sampai kapan orang yang jahat itu? Ini yang dari DMIK. Sampai kapan kita ngomel sama Tuhan? Semua keluh kesahmu, semua ucapan syukurmu, ketika engkau dikasih Tuhan sedikit berkat saja, hatimu bersuka cita untuk berbagi dengan orang lain, itu pun Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Sedikit saja yang kau lakukan, mengasihi orang, kemarin firman-Nya tentang kasih. Sekarang nggak usah bicara terus tentang kasih, saatnya praktek. Amin. Firman Tuhan kemarin bilang, Yesus bilang apa? Bapa mengasihi aku. Jadi aku ini ngomong apa yang Bapa lakukan sama aku. Saatnya saudara ngomong ke orang lain tentang apa yang Yesus lakukan terhadap engkau. Amin. Betul toh? Yesus ngomong, Bapa itu melakukan yang baik, mengasihi aku. Yesus ngomong kepada murid-muridnya waktu itu. Dan tugas kita
kasih yang kita terima dari Tuhan kita sampaikan kepada yang lain. Praktek, gak hanya ngomong. Semua orang bisa saja, aduh aku simpati, tapi aku tidak empati. Wah, banyak itu, betul? Aku kasihan gitu ya, cuma kasihan, tapi dompetnya tidak bergerak. Mari belajar, betul toh? Betul toh? Ayo belajar. Tuhan Yesus lihat yang lapar langsung dibuat. Tuhan Yesus itu mengasihi. Ada banyak orang memberitakan firman itu bukan Kristosentrisnya, bukan Tuhannya yang diberitakan, tapi apa yang dia lakukan. Saya mau katakan, Adam jatuh, Yesus yang jadi Adam kedua menyempurnakan semua. Bangsa Israel yang tukang sungut-sungut, mati di padang gurun semua. Gak ada yang hidup, hanya Kaleb dan Yosua yang hidup. Tapi Yesus menyempurnakan, dia taat sampai mati. Bangsa Israel yang suka ngeluh itu, Yesus tidak mengeluh. Yesus menyempurnakan. Saudara, yang kurang-kurang itu disempurnakan oleh Tuhan. Amen. Supaya firman Tuhan ini terjadi dalam hidupmu. Jadi ketika kau memberitakan firman, bukan kesaksianmu, dulu saya begitu, sekarang saya begini, tidak penting. Yang penting itu Yesus. Dia itu sumber. Amin. Dia mengasihi engkau. Dia menyempurnakan semuanya. Israel gak layak. Tuhan tahu kalau Tuhan, Roh Kudus gak ada, kita semua bubar gak ada di tempat ini. Makanya dia menyempurnakan. Dia gak ngeluh. Betul? Dibawa seperti hewan ke pembantaian yang mau dibunuh. Tidak seperti bangsa Israel yang tukang ngomel, yang kepala batu, tukang memberontak. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dia taat sampai mati supaya kita tidak musnah seperti bangsa Israel yang pada waktu itu tidak ada yang masuk. Tapi Tuhan mau semua yang duduk di sini, dari Pak Neles, Bayan sampai yang di belakang, kita semua menikmati kerajaan surga. Jangan mengeluh, Bapak Ibu. Bahaya untuk kesehatan jasmani, bahaya juga untuk kekekalan di hidup. Tuhan itu mati dan bantu untuk saudara dan saya. Semua yang gak benar, yang gak baik, dia melakukannya, menutupinya, menggenapinya, supaya rancangannya itu terjadi atas hidupmu dan hidupmu. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi gak penting bicara tentang pribadi, gak penting. Bicara aja gosipkan Tuhan. Amin. Kalau mau gosip, jangan gosip manusia, gosip Tuhan. Pasti kau berhasil. Ibrani 3 ayat 17 dan 19. Ibrani 3 ayat 17 sampai 19. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena sama-sama oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mayat bergelimpangan. Mungkin saudara hidup tapi saudara mati. Kalau saudara terus hidup dalam penderitaan, kalau engkau terus mengeluh, aduh ini bagaimana, di bawah kita masih ada banyak orang yang tidak bisa. Di bawah kita masih ada orang yang tidak kenal Tuhan. Kita ini punya Tuhan, amin. Kita punya pengharapan, dari pujian katakan pengharapan yang bukan pengharapan yang hari ini, besok, lusa tidak ada. Selama-lamanya, selama engkau tetap bersama dengan Tuhan, engkau akan tetap berpengharapan. Sampai di kekekalan, engkau akan tetap bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu, bangun imanmu di atas dasar yang teguh.
bukan karena kondisi atau keadaan. Kalau uangmu banyak, saudara, merah-merah banyak, imanmu mulai besar. Tapi ketika mulai tidak ada engkau menyusup imanmu, orang yang di dalam Tuhan tidak seperti itu. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku haleluya. Coba kasih senyumnya. Bercanda dari tadi pasang gigi, mantap. Ya. Oh, Bu Lili juga. Ya, siapa lagi? Coba yang sebelah sini senyumnya mana? Bu Naomi. Wes. Pak Sorendanya bisa dilihat itu istrinya yang manis. Persungutan atau omelan atau keluhan adalah bentuk manifestasi dari ketidakpercayaan, ya, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi stop, bersungut, sebab artinya tidak percaya. Orang yang nggak percaya bagaimana mau bisa dipercaya? Apakah Bapak Ibu mau percaya orang yang tidak percaya padamu? Amin. Iya. Yang ketiga, bagian terakhir. Jangan bersungut-sungut atau mengeluh. Sebab mengeluh itu buat memberikan penghantar iman yang negatif. Amin. Ini seperti yang saya sampaikan, ya. Amsal 18 ayat 21. Saya tunggu sampai Bapak Ibu dapat semua, ya. Terus kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 21. Sudah dapat semua? Ya, semua dapat. Baru kita baca sama-sama. 2, 3. Diulang lagi satu kali. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai. Siapa suka menggemakannya akan. Waktu kecil suka main di rumah kosong tidak? Atau ada yang punya rumah besar, kemudian kita suka teriak begini, halo, gitu. Terus apa yang terjadi? Kemarin ini dulu suka main ya. Betul ya? Misalkan gini, effort, terus tiba-tiba effort, begitu ya? Itu namanya menggema, ya. Jadi hidup dan mati tadi dibilang apa? Dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara suka gemakan apa? Yes. Ketika kemarin ini bilang sukacita, nggak boleh mengeluh. Apa yang terjadi di dada, di hatinya? Boleh baliknya sukacita. Amin. Tapi kalau saudara dari pagi sampai malam yang saudara katakan itu hanya negatif, melihat orang terus, apa yang balik kepadanya? Hal itu sudah, ya toh? Kalau hari-hari ini engkau mulai tidak percaya sama Tuhan, itu pun akan kembali kepada. Amin. Karena Tuhan sudah ngomong, aku mendengar loh, Tuhan itu nggak tuli. Jadi Tuhan dengar. Banyak orang Israel Tuhan dengar. Tadi Bapak Ibu datang ke sini, datang ketika kita menyembah sama-sama tadi. Apa yang engkau fokuskan itu Tuhan deh. Saudara nggak fokus dengan diri, biar sudah di depan bagaimana yang penting saudara sama Tuhan. Ya, itu akan kembali kepadamu. Pulang itu berkat kekuatan akan engkau terima. Tapi kalau kita mulai bingung lagi mau cari apa, saling ini apa ya, saudara seperti bingung. Itu akan saudara terima juga. Jadi mari hari-hari ini gemakan ya baik, ya. Saya selalu bilang saya sehat. Saya kalau WA begini terus saya cabut lagi. Oh tidak, Fort Elizabeth kuat, sehat karena Tuhan. Jiwaku dikuatkan, disehatan, umur panjang, terus menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan terjadi. Tapi kalau kita lemas, kita loyo terus, adakah yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Kadarnya berbeda. Itu Pak Nelis tidak punya masalah. Kita semua, ya Pak Nelis ya? Iya. Haleluya.
Ya, puji Tuhan ya. Amin ya. Kita akan baca lagi ya. Catat dulu, baru nanti simpulan. Begini. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Ini tadi sudah ya. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi katakanlah kepada mereka, Tuhan akan berkata bahwa Ia pasti akan melakukan segala sesuatu kepada kamu tentang yang kamu keluhkan. Inilah yang akan terjadi ke atas kamu. Diperjelas terus. Saudara tukang ngomel, semua didengarkan. Saudara tukang bersyukur, semua didengarkan. Pilihan ada di tangan saudara. Kita tidak bisa memaksa. Saya sebagai hamba di sini hanya menyampaikan firman Tuhan dan berbagi saja. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu akan menuntun engkau sampai ke surga. Ya, saya simpulan hari ini saya tidak ambil dari poin-poin, tapi di dalam ayat. Ayo kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus pasal 10. Ya, sudah dapat semua? Amin. Oke, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan ya, lanjut. Semuanya ini sama haleluya. Semua itu semua itu bisa kita baca, dan itu firman Tuhan ngomong sebagai contoh buat engkau, buat saya, bahwa Israel yang suka mengeluh itu mati semua di padang gurun, hanya 2 orang. Apakah saudara hari ini mau dibabat habis sama Tuhan? Jawabannya no. Dia tidak yang tegas no. Kalau engkau mau mengalami dan menikmati Tuhan, mari berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Gak usah coba-coba melintas keluar dari rel itu, bahaya. Silakan pelayan Lewi, kita maju ke depan.